Yayasan tadi disebut mengenai akte, dan memang untuk pendirian sebuah yayasan itu harus ada aktenya, dan akte itu akte yang sah itu adalah dari notaris, ya kan? Dan dilegalisir nanti ketingginya di rumah, ya. Nah itu aktenya yang sah. Nah, apakah yayasan Tosin ini sudah seperti itu? Ya kan? Nah, jadi terus di akte yayasan itu nanti dibuat semua pasal-pasalnya kan begitu. Sepertinya PBDSD ada pasal-pasalnya dan semuanya pengurusan. Dan nah itu apakah sudah kita memilikinya akte yayasan yang sah atau masih hanya dibuat sendiri oleh pengurus wilayah? Jadi kalau umpamanya sudah sah, legal standingnya itu sampai kepada menghukam itu, ya pun sudah bagus, ya kan? Jadi kita sudah ada value sellernya itu, kira-kira begitu, ya kan? Kita sudah punya legal standingnya. Nah, nanti harapan kami sebagai pengawas juga tadi sudah mulai diungkap sedikit-sedikit. Tadi dari yayasan itu seperti tadi sanggar mau dimasukin yayasan atau operasi atau musik itu ya nanti biar BPH aja nanti yang menentukan itu apakah nanti memang itu sudah ranahnya di situ, bagiannya di situ. Yang berikut juga kalau nanti serah terimanya itu dengan pengurus yang lama memang harus jelas batas batasannya, contohnya apa-apa saja yang diserahkan, uang sejumlah sekian, terus ada sertifikat atau apa saja lah mengenai urusan dengan itu. Atau kalau sudah jalan operasi, apakah ada ruangnya operasi itu, apakah minus atau plus gitu kan. Terus juga alat-alat apa itu, sanggar apa namanya, kita punya harta istilahnya begitu, apa itu, aset. Nah itu susah sekali ngomong aset itu ya. asetnya itu apa saja gitu, ya kan? Itu harus jelas nanti dari pengurusan baru BPH-nya supaya kita nanti bisa monitoringnya kira-kira begitu, kita sampai di mana. Terus mengenai keuangan tadi disinggung sedikit, saya setuju banget. Manakala kita ada transparansi, ya, dan memang harus kita begitu supaya jangan sampai nanti sampai banyak omongan lah. Jangan nanti dibentuk pengurus yang baru ya sama aja dengan pengurus yang lama katanya. Ya, ngapain repot-repot dibuat pengurus baru, dan nanti repot dulu dan begitu. Nah kira-kira begitu wacana dulu dari sana. Monggo dilanjutin. Terima kasih Pak Pendeta. Kalau akte jelas tinggal memperbarui karena nama-namanya masih nama-nama yang lama kan. Itu nama-nama yang lama itu nama aku ada di situ, nama Pak Albert ada, tapi posisinya udah berbeda sekarang ya. Gitu. Nah, ini dirubah nanti langsung ke notaris juga. Setelah notaris dilaporkan lagi sesuai dengan prosedurnya. Jadi kita bersama sedang bekerjanya. Nah, akte ini kalau saya pelajari akte berlaku 5 tahun. Tetapi kepengurusan kita ini kan 2024-2027. Nah, bagaimana nanti ngaturnya silakan. Kalaupun harus dinaikkan jadi 5 tahun dengan catatan bahwa kita bekerja hanya sampai 2027. Kenapa? Karena kepengurusan wilayah sampai 2027. Bahwa nanti diperpanjang nanti tergantung yang 2027. Jadi kalau nanti memang diperpanjang, ya nggak usah lagi diganti aktenya, tinggal melakukan SK saja. Itu kan kebijakan internal kan. Tapi kan kemungkinan tahun 2007 kan pengurus wilayah masih itu orangnya. Kemungkinan, ya kan? Jadi masih lanjut juga fungsi. Ya juga kalau nggak ada masalah harus diganti kan? Iya. Itu apa namanya keberlangsungan sustainable sebuah usaha kan orangnya harus juga tetap itu. Kecuali kalau ada hal yang sangat luar biasa, kan kita juga. Ya. Oke, itu. Jadi soal sanggar karena butuh akte dulu, akhirnya dia punya akte sendiri sebenarnya dari awal di bawah yayasan. Itu masalahnya. Kalau yang lain ada CP tapi mati CP. Nah, CP-nya tidak bergerak. CP itu dulu direkturnya Abang Bapak Sari almarhum. Mau dihidupkan lagi silakan. Kalau memang
lebih berat menghidupkannya, tidak bikin yang baru kan. Jadi bikin usaha apa saja terserah, karena yayasan. Semua usaha pengurus PPTSD itu usahanya organisasi dan pembinaan. Semua usaha di bawah yayasan. Itu. Jadi ya silahkan aja dikembangkan. Kok kita rezeki kita memang kita bisa punya pesawat terbang, kenapa tidak? Di bawah yayasan. Yayasan nanti yang bikin PT. Jadi kita serahkan sama yayasan. Yayasan yang bikin apapun. Mau bikin warung silahkan, mau bikin ini silahkan. Jadi yang namanya cedera mata ini nanti itu harus diambil dari yayasan semua, karena organisasi tidak berbisnis. Yayasan yang berbisnis, tapi yayasan secara ini kan sosial. Nah yayasan ini yang membuat PT. Nanti PT punya saham yayasan. Pokoknya udah paham lah beliau ini. Apalagi luar beliau. Jadi itu juga banyak. Nah di sini bisa kita urus itu. Kita urus semua dan itu. Kemudian ini anak-anak udah kita mahasiswa nanti kita berdayakan supaya dia mengurus ini untuk badan hukumnya PPTSD sehingga bisa saling jalan nanti semua. Era situ Bang Pendeta. Jadi sudah ada semua, nanti tinggal secepatnya diurus supaya ini kemarin dengan ini di komentarisnya saya bilang Limbo. Ya, itu sudah didaftarkan juga. Kalau katanya apa tahu di ini sudah didaftar belum ke mestinya sudah ke kementerian juga. Kalau ke Kespam belum. Kalau Kespamnya kita tanya PPTSD, kalau ini kan nggak ke Kespam. Ini ke Kemenkumham. Iya, bukan untuk ke Sinaga belum ya? Iya. Oh, kalau Sinaga belum, memang kemarin ya. Tadi